welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan kalian yang banyak banget masuk lewat DM aku. Terus di komen video aku yang sebelumnya juga banyak banget. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton di sini. Jadi kemarin itu banyak banget yang nanya ke aku, gimana sih Kak caranya biar sembuh, sakitnya itu berapa lama sih Kak, terus obat-obatnya itu apa aja sih, minumnya kapan aja, berobat kemana dan sebagainya. Itu banyak banget masuk, so aku mau jawab hari ini. Jadi sebenarnya di video aku yang sebelumnya itu aku udah ceritain gejala-gejala apa aja yang aku rasain, tapi masih banyak juga yang penasaran mau tahu lebih detail. Dan juga obat-obatannya juga sebenarnya aku udah kasih tahu, suplemennya juga aku udah kasih tahu di video sebelumnya, cuman emang gak lengkap gitu karena videonya bakal kepanjangan. Dan emang rencananya aku bakal bikin video-video selanjutnya gitu secara detail, so hari ini bakal aku jelasin ke kalian. Nah, jadi sebelum aku ceritain ke kalian gejala apa aja secara detail, serta obat-obatnya dan suplemennya juga, aku mau kasih tahu ke kalian beberapa poin yang penting buat kalian perhatikan. Ini aku udah catat semuanya di sini, guys. Gejala-gejalanya, obatnya semua juga aku udah catat supaya nggak salah. Nah, jadi poin-poin yang aku mau kasih tahu ke kalian itu yang pertama, di sini aku mau ingetin ke kalian kalau aku tuh cuman sharing ke kalian ya, aku cuman berbagi pengalaman aku. Jadi aku tuh bukan dokter, guys. Aku nggak ada background belajar obat-obatan gitu atau apapun itulah. Jadi aku pokoknya hanya men-share apa yang udah aku rasain, dan pokoknya semuanya berdasarkan pengalaman aku. Nah, jadi tujuan aku sharing ke kalian supaya kalian tuh nambah referensi gitu, guys. Jadi gejala apa, obat apa yang aku kasih tahu nanti mungkin ada yang mirip sama kalian gitu. Aku nggak nyaranin kalian buat langsung nyari obatnya gitu ya, guys. Enggak. Pokoknya aku saranin ke kalian emang harus konsul ke dokter, karena di sini aku sendiri bukan dokter dan aku juga nggak tahu keadaan kalian tuh seperti apa gitu, guys. Karena di setiap orang reaksinya beda-beda, gejalanya beda-beda, cocok-cocokan juga soal obat ya kan. Nah, jadi guys, apa yang aku sharing nanti, misalnya ada yang mirip sama kalian gejalanya, terus kalian pengen coba obat-obatnya, kalian bisa tanya ke dokter kalian, jadiin referensi gitu. Kalian tanya ke dokter, dok kalau misalnya pakai obat ini gimana gitu-gitu. Nah, nanti dokter yang akan lebih tahu, guys. Dia yang akan lebih jelasin ke kalian daripada aku, karena di sini aku cuma sharing aja, sekali lagi aku ingetin. Jadi aku nanti akan share nama obatnya aja. Aku nggak akan taruh takarannya berapa mg atau aturan minumnya berapa kali. Aku nggak mau share itu supaya menghindari kalian beli obat sembarangan gitu, guys. Jadi pokoknya penting untuk kalian konsul ke dokter ya. Nah, jadi hari ini aku nggak cuman share gejala aku mengenai GERD, tapi aku juga share ke kalian gejala anxiety aku juga. Jadi aku punya satu poin lagi yang penting kalian ingat. Jadi kalian selama nonton ini, kalian harus memiliki kesadaran secara penuh kalau kalian itu cuma nonton sharing aku, kalian cuma dengerin doang. Ini gejala aku, bukan gejala kamu. Supaya setelah kalian dengerin cerita aku, gejala aku, kalian nggak otomatis merasakan juga gitu loh, guys. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan juga kalian bisa follow Instagram aku @mariaangela_07. Di sana aku sering share mengenai asam lambung, keseharian aku, anxiety, skincare, pokoknya banyak yang aku share di sana. So di follow, guys. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi hari ini aku bakal ceritain secara lengkap. Aku akan lihat buku ya, guys, supaya nggak salah. Jadi aku bakal mulai di bulan Februari 2020. Jadi di Januari sebenarnya udah ada, cuman kayak nggak terlalu gitu, masih biasa aja. Di Februari juga masih mah biasa, cuman lebih sering dari bulan Januari. Dan aku tuh belum minum obat karena menurut aku masih bisa ditahan. Sorry banget, guys, ini ayam emang berisik, ayam tetangga aku. Jadi hiraukan aja, guys. Nah, di bulan Maret itu aku udah mulai berasa sakitnya itu lebih berasa gitu, kayak lebih gimana ya, lebih sakit gitu loh di ulu hatinya, sama lebih sering sendawa, guys. Aku tuh kayak dikit-dikit sendawa gitu. Terus agak sesak juga berasanya. Dan aku mulai batuk-batuk di awal Maret.
Sorry guys, mungkin video kali ini bakal berisik di luar. Aku nggak tahu kedengeran atau enggak, harusnya kedengeran. Karena ini emang udah sore, jam-jamnya rame guys. Nah lanjut aja, jadi sebulan penuh Maret itu aku batuk-batuk guys. Nah kalau kalian inget guys, tahun lalu itu bulan Maret, awal-awalnya corona bermunculan di Indonesia. Nah nggak enak banget, aku tuh waktu itu batuk-batuk lagi kuliah. Jadi kayak temen-temen aku tuh kalau aku batuk kayak langsung liatin gitu, akunya jadi gak enak juga. Cuman aku tuh nggak tahu kalau ternyata batuk ini bisa jadi gejala awal dari GERD guys. Jadi di bulan Maret ini aku cuman minum polisilen aja, cuman di akhir bulan aku ngerasa polisilennya udah mulai nggak membantu gitu guys. Nah lanjut ke bulan April, gejalanya itu masih sama di bulan Maret, cuman di pertengahan April itu batuk aku udah sembuh guys. Masalahnya di April ini, di akhir-akhir April, aku tuh mulai ngerasa gejala yang gak biasanya. Itu perutnya panas, lama-lama bergas banget gitu, kayak benar-benar penuh gitu di perut aku, sampai usus gitu, kayak rasanya penuh gas gitu, ke atas juga penuh, sampai kayak sesak gitu. Dan mulai dadanya panas, atau yang biasa disebutnya heartburn. Nah kayak gitu. Dan ngerasanya kayak masuk angin gitu loh guys, kalau kalian ngerasain juga. Jadi kayak kalau misalnya kalian masuk angin biasa gitu loh, tembus-tembus ke belakang gitu, pegel-pegel, gak enak banget gitu rasanya. Nah itu yang aku rasain di bulan April. Dan di bulan ini gejala anxiety aku mulai bermunculan. Di anxiety aku tuh muncul di bulan April karena aku merasa kok kayaknya nggak, aneh banget gitu loh gejalanya, kayak panas di dada, panas di perut tuh kayak serem banget menurut aku, karena sebelumnya aku nggak pernah ngerasain kayak gitu. Terus mau ngasih tahu ke orang rumah juga aku takut. Di lain sisi aku juga takut kalau aku kena corona gitu kan, karena gejala sesak, batuk gitu kan mirip banget ya. Mulailah di situ gejala anxiety aku muncul, yaitu cemas, takut, terus aku kayak nggak bisa tidur gitu kalau malam, nggak mau bersosialisasi, aku kayak udah males chatan gitu sama temen-temen di rumah juga, diajak ngobrol aku males, dengar lagu bahkan aku nggak mau guys, nonton, pokoknya aku nggak suka dengar suara gitu, gak enak banget dah pokoknya. Sampai lama-lama aku kayak sensitif gitu sama kata-kata orang, kayak misalnya ada aku kayak bilang kok aneh sih gitu loh, kok lu aneh sih, aku langsung kayak merasa udah negatif thinking gitu, aneh kenapa, jangan-jangan ada tanda-tanda apa, karena di situ aku mulai kayak takut mati gitu loh. Terus aku juga mulai khawatir gitu kalau lihat berita di sosial media, misalnya ada yang meninggal, ada yang sakit, apalagi kalau ada yang kena corona lah, atau ada yang meninggal di usia muda. Itu tuh aku langsung auto deg-degan, langsung keringet dingin, kayak langsung kepikiran gitu, seolah-olah aku juga mau kena kejadian seperti itu gitu guys. Nah akhirnya karena gejalanya udah berat menurut aku pergi berobat ke klinik dan aku dikasih obat lambung kunyah. Aku lupa namanya karena obatnya itu udah hilang guys. Obat mual, obat diare, sama omeprazol. Terus di tanggal 20 April aku pergi ke puskes karena nggak membaik. Di situ aku dikasih omeprazol, antasida, dan paracetamol. Dan menurut aku itu juga udah nggak membantu di aku. Pas pertama kali minum 1-2 hari oke lah gitu, kayak meringankan sesaat beberapa jam gitu. Tapi besokannya udah nggak menolong lagi, udah nggak ngaruh. Terus aku balik lagi ke puskes, akhirnya aku dikasih ranitidin. Itu tuh untuk mengurangi kadar asam lambung gitu sih intinya guys. Kalian bisa cari di internet manfaat dari masing-masing obat yang aku cantumin ini ya guys. Nah sejak aku minum ranitidin itu membantu sesaat gitu untuk mengatasi rasa panas di perut dan di dada. Selain ranitidin, omeprazol, aku juga dikasih hyosin butilbromide, nanti aku catat di sini, sama antasida. Kalau yang hyosin itu bagus buat gas-gas yang menumpuk di usus gitu. Aku tuh minum itu menurut aku lumayan cocok. Nah karena obat-obatan itu udah gak mampan lagi di aku, di bulan Juninya aku ngerasa gejalanya tuh makin parah karena udah naik ke tenggorokan guys. Kemarin juga banyak banget yang chat ke aku nanya kalau tenggorokannya panas, terus
sampai ke telinga, sampai ke hidung, sampai hidung mampet. Nah itu aku juga ngerasain di bulan Juni ini. Jadi di bulan Juni itu aku ngerasa gejala yang kemarin makin parah, tenggorokan panas, terus rasa ada air mendidih gitu di tenggorokan. Terus rasa asamnya itu naik sampai ke mulut aku, sampai-sampai gigi aku tuh yang belakang-belakang ini udah hancur gitu guys, gara-gara asam lambung terlalu sering naik. Terus sering meriang, terus sering demam juga, flu, mampet gitu. Dan sempet susah BAB gitu. Bahkan kalau BAB pun BAB-nya panas, padahal aku nggak makan makanan yang pedas. Terus anxiety aku mengenai takut mati, takut tidur itu makin parah. Tapi aku udah mulai ngerasa aku tuh butuh bersosialisasi gitu guys. Nah obat-obatnya untuk gejala-gejala ini aku tuh dapet dari klinik Strokain P, omeprazol, domperidon, sama sucralfate. Cuman menurut aku waktu itu ini tuh nggak membantu sama sekali karena gejala aku tuh emang udah parah gitu guys. Akhirnya di bulan Juli aku muncul gejalanya makin parah, kayak gemeteran sama deg-degan. Anxiety aku tuh pokoknya makin parah di bulan Juli ini. Tepatnya di awal Juli pas aku ulang tahun. Itu tuh aku ngerasa kayak ada khawatir tersendiri gitu di dalam diri aku. Kayak aku ngerasa nggak tahu kenapa ini emang aneh guys, menurut aku juga ini aneh banget, cuman ini nggak sengaja emang ada gitu. Aku kayak ngerasa nyampe gaya umur aku sampai aku ulang tahun gitu loh, makanya aku kayak makin takut. Terus kebetulan waktu itu tuh ada teman aku yang kena asam lambung juga, dan dia nanya gejalanya gitu ke aku. Terus karena aku mau lebih yakin gitu, aku coba searching lagi di Google. Akhirnya aku makin khawatir baca yang di Google, karena emang di Google tuh serem-serem guys. Aku nggak saranin kalian buat kebanyakan nyari-nyari gitu di Google. Nah akhirnya di bulan Juli tanggal 5 itu aku masuk IGD. Nah disitu aku dikasih obat suntik lambung sama obat mual. Terus pas pulang aku dikasih ranitidin, lansoprazol, sama sucralfate. Nah karena nggak membaik juga, di tanggal 8 Juli itu aku berobat ke spesialis gastro. Nah di situ aku dikasih obat yang lumayan membantu. Di sini aku sebutin aja Depariet. Terus dikasih racikan gitu. Nah racikannya itu berisi Gardilium, Renapepsa, Strokain P, Disflatyl, sama Flixitas. Nah kalau Flixitas ini sebenarnya itu obat untuk anxiety-nya guys. Jadi ini tuh semacam obat penenang gitu. Sementara yang lainnya itu obat lambung. Setelah minum ini aku tuh berasa membaik banget. Bahkan gejala panas di dada itu udah hilang, tinggal kayak panas di perutnya gitu. Aku ngerasa membaik banget sih setelah aku 3 kali bolak-balik ke rumah sakit yang ini dengan minum obat yang sama. Nah jadi kalau dibilang dari bulan Februari sampai Juli itu aku berobatnya itu sih sampai awal Agustus guys di rumah sakit yang spesialis gastro ini. Menurut aku obat yang paling manjur itu obat yang terakhir yang aku sebutin tadi guys. Jadi di situ gejala aku membaik, bahkan kayak aku terakhir udah minum obatnya porsinya itu lebih dikit dari yang sebelumnya. Cuman karena emang mahal banget menurut aku, jadi aku stop karena aku juga ngerasa aku udah membaik gitu. Jadi aku udah stop konsul-konsul gitu. Sampai jadinya walaupun aku udah sempat sehatan, karena belum diperbaiki sampai maksimal, aku malahan jadi parah lagi guys. Tapi aku lupa bilang di awal kalau kayaknya video ini bakal kepanjangan juga, so aku bakal bagi menjadi 2 bagian. Jadi part satunya sampai di sini dulu ya guys. Part 2-nya aku bakal jelasin juga gejala sampai aku sembuh, sama obat-obatannya juga. Kalian wajib nonton karena di situ aku bakal share obat-obat yang terakhir aku minum sehingga aku bisa sembuh, sama suplemen-suplemennya aku belum sempat share di part 1 ini, so akan aku share di part 2-nya. Jangan lupa ditonton. Thank you for watching guys. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang lagi ngalamin GERD dan anxiety ini, semoga cepet sembuh ya. Semangat terus, kedepannya aku juga bakal ngasih info-info kayak makanan apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus dipantang. Terus kemarin ini juga banyak yang nanya aku tentang endoskopi, itu juga bakal aku share, tinggal ditunggu aja guys. See you on part 2 guys, bye bye.